Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C di sini akan mempresentasikan tugas besar dari basis data dengan topik studi hospital. Sebelum ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marseli Aiswanto dengan NIM 23111020073. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Salah dengan NIP 23111 02202. Dan saya Muhammad Rafi Fulana dengan NIM 2311102227. Di sini ada topik studi kasusnya, yaitu tentang sebuah rumah sakit yang memerlukan sebuah sistem informasi yang terstruktur dan efisien untuk mengelola data terkait rumah sakit, yang mencakup data pasien, dokter, riwayat medis pasien, perawatan, administrasi, fasilitas rumah sakit, bahkan sampai obat-obatan. Next. Nah, di sini ada langkah pertama buat menentukan entitas, atribut, dan kardinalitas. Untuk yang pertama itu ada di identification entity. Di situ ada mengidentifikasi entitas utama dalam studi kasus yang akan dimodelkan hospital melalui teks deskripsi dalam studi kasus yang diberikan. Kedua itu ada searching for attribute. Di situ mengidentifikasikan atribut berdasarkan karakteristik atau informasi yang cocok dan melekat pada setiap entitas yang telah ditentukan, yang dapat memberikan detail spesifik dalam menggambarkan entitas tersebut. Yang ketiga itu ada di determine cardinality, menentukan jumlah hubungan antara dua entitas. Apakah hubungan tersebut one to many, atau many to many. Next. Nah, di sini untuk versi pertamanya itu ya ada pasien kan. Pasien itu memiliki NIK sebagai primary key. Nah, terus memiliki atribut yaitu nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, sama apa tuh Kak bawahnya Kak? Coba di zoom. Nomor telepon. Ya, nomor telepon. Nah, terus itu yang contoh di versi pertamanya. Nah, di versi kedua di sini tuh ada relasinya juga. Untuk yang pasien pertama itu memiliki riwayat medis N. Jadi satu pasien itu memiliki beberapa riwayat medis, yaitu sebanyak N. Terus di riwayat medis juga ada tuh kayak riwayat medis N dicatat untuk satu penyakit. Jadi kayak beberapa riwayat medis itu dapat didiagnosa satu penyakit gitu. Next. Oke, mungkin izin menambahkan ya yang bagian penjelasan untuk langkah pertama. Itu ada identification entity, searching attribute, dan juga determine cardinality. Untuk mengidentifikasi entitas dan juga atributnya, itu kan berdasarkan teks deskripsi dalam studi kasus yang diberikan di sini kan. Nah, itu yang pertama kita bolding atau highlight kata-kata apa saja yang mungkin bisa dijadikan sebagai fondasi ya dalam menentukan entitas dan juga atributnya. Jadi kita highlight, di sini ada yang kita highlight juga kan. Nah, terus di luar daripada itu kita juga untuk menentukan entitas dan juga atributnya, kita mencari sumber gitu dari internet juga tentunya. Nah, terus untuk yang V1 dan juga V2 perbedaannya di sini, di V1 kita hanya menentukan entitas dan juga atribut, lalu untuk V2 kita menambahkan relasi. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, bisa dilanjut. Di sini next ya ada hasil pencarian entitas tuh. Nah, untuk pasien itu memiliki primary key ID pasien. Terus di riwayat medis ada sebagai primary key-nya itu ID riwayat, foreign key-nya itu ID pasien dari data entitas pasien, dan ID penyakit dari entitas penyakit gitu. Terus next. Nah, di sini next. Nah, di sini juga ada nih ya dari hasil pencarian entitas tuh yang nggak memiliki primary key. Seperti kayak tipe kamar fasilitas itu cuman memiliki foreign key ID tipe kamar dari entitas tipe kamar. Dah. Next. Next lagi.
Nah, untuk langkah kedua di sini ada implementasi ke bentuk IRD dan tabel relasi. Untuk yang pertama identification notation-nya di situ mengidentifikasi notasi entitas dan atribut yang cocok. Untuk implementation entity dan atributnya itu mengimplementasikan entitas dan atribut ke dalam change notation. Nah, di situ cardinality-nya menentukan kardinalitas yang sesuai dalam diagram entitas untuk hubungan antara entitas menggunakan Crowfoot notation untuk kardinalitas gitu. Oke, mungkin Next. izin menambahkan Oh, lagi oke. ya. Nah, untuk yang proses pertama identification notation ini maksudnya itu setelah kita membuat di langkah pertama kita menentukan entitas dan juga atributnya. Nah, di sini kita mencocokkan notasi mana saja ya untuk entitas dan atribut yang sekiranya itu relevan atau cocok. Lalu setelah mengidentifikasi notasinya, kita kemudian mengimplementasikannya ke dalam bentuk change notation. Nah, setelah itu baru kita menentukan kardinalitasnya berupa Crowfoot notation. Oke, next. Nah, di sini ada hasil implementasi ERD yang bakal dijelasin sama Kak Ilham. Next. Oke, di sini kita setelah kita menentukan entitas dan atribut-atribut dalamnya. Nah, di sini kita buat dalam bentuk ERD-nya. Nah, sebagai contoh, di sini kan ada entitas pasien. Nah, di entitas pasien ini memiliki hubungan kardinalitas one to many ke riwayat medis. Sebagai contoh, misalnya tiap pasien itu pasti memiliki banyak riwayat medis. Itu. Terus di sini ada lagi yang hubungan kardinalitas many to many. Sebagai contoh, di entitas fasilitas rumah sakit itu kan memiliki hubungan kardinalitas many to many ke tipe kamar. Nah, sebagai contoh itu, tiap tipe kamar itu pasti memiliki banyak fasilitas rumah sakit. Ya, itu. Terus sebaliknya, banyak apa sih kayak satu item itu pasti dimiliki oleh banyak tipe kamar gitu loh. Misalnya kayak kasur. Kasur itu kan pasti dimiliki setiap tipe kamar gitu loh. Makanya dia bisa termasuk ke many to many. Oke, next. Nah, ini untuk yang tabel relasinya. Oke, langsung next saja. Nah, bedanya ERD sebelumnya yang chain notation dan ini yang tabel relasi yaitu Crowfoot notation itu ada pada hubungan kardinalitasnya. Nah, kalau yang RD yang sebelumnya itu kan itu kayak one to one to many atau many to many. Nah, kalau di sini itu dia itu kayak satu atau satu, kosong atau banyak, atau satu ke banyak. Dan di sini itu setiap foreign key-nya itu merujuk ke apa sih? Kan foreign key itu kan entitas dari apa sih? Primary key dari entitas lain. Nah, jadi si apa ya namanya ini ya? Kardinalitasnya ini si FK ini menghubungkan ke PK entitas itu gitu loh. Sebagai contoh, ini kan itu kan ada entitas jadwal konsultasi itu. Itu kan ada FK-nya, ada ID pasien dan juga ID dokter. Nah, misalnya contoh kita ambil ID pasien ini. Oh, sorry. ID dokter aja. Nah, ID dokter itu kan PK dari si entitas dokter. Nah, makanya dia hubungkan tuh si dari ID dokter ini ke entitas itu, ke primary keys. Nah, terus kenapa ada apa sih kayak one to one satu
satu atau banyak ke satu atau satu atau banyak, karena misalnya kita ambil permisalan nih, satu dokter pasti memiliki apa ya namanya ya? Apa tadi saya pikir dulu, tunggu. Pasti memiliki jadwal konsultasi gitu loh, yang dihubungkan oleh ID dokternya. Seperti itu kira-kira. Oke, next. Oke, mungkin aku izin menambahkan juga ya. Nah, di sini untuk apa namanya garis relasinya atau cross food-nya. Nah, di sini kenapa? Jadi di sini kebanyakan pakainya itu one to many ya. Dan di sini untuk notasi dari cross food-nya itu adalah satu many. Jadi kan one. Terus habis itu di sini kan ada tanda satu dan tanda strip tiganya juga kan. Nah, kenapa pakainya nggak yang pakai nol terus habis itu ada strip tiganya? Karena yang seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Ilham tadi, jadi untuk dokter ini ya, dokter ini kan direlasikan ke tabel jadwal konsultasi yang dimana memang untuk jadwal konsultasi itu dokternya itu memang harus tercantum ya datanya. Nah, itulah kenapa harus ditambahkan tanda satu di sini karena dokter itu bukan data yang opsional ya. Jadi dia required atau mandatory, wajib ada gitu. Nah, di sini juga contohnya ada di tabel riwayat medis juga, ada ID penyakit. Nah, itu kenapa dia dikasih satu bukan nol? Itu ya karena di riwayat medis itu kan pasti harus tertera gitu. Nama penyakitnya apa, deskripsi penyakitnya apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, dan untuk di sini juga nggak hanya one to many ya, tapi di sini juga ada yang namanya many to many. Jadi di tipe kamar dan fasilitas rumah sakit. Ini many to many. Nah, many to many-nya itu karena many to many itu tidak bisa langsung direlasikan ke tabel tujuan, kita perlu membuat tabel penghubung atau biasa disebut sebagai junction table. Nah, di sini kita masukkan ID tipe kamar ke dalam tabel tipe kamar fasilitas sebagai foreign key dan ID fasilitas ke tabel tipe kamar fasilitas juga sebagai foreign key. Nah, jadi ini dihubungkan ya, many to many itu dihubungkan ke dalam tabel junction table ini atau tabel penghubung. Oke, mungkin itu saja. Oke, next. Nah, lalu Oke, di sini ada proses normalisasi yang akan dijelaskan sama Hans. Oke, yang pertama adalah UNF atau unnormalized form, yang dimana ini merupakan tabel mentahannya ya di sini. Nah, untuk tabel mentahannya di sini itu sebenarnya sebenarnya dari kelompok kami itu tidak memerlukan normalisasi ya atau ibaratnya tabelnya itu sudah normal tabelnya itu sudah normal dan tidak perlu adanya proses normalisasi karena ya di awal itu di tahap proses ERD-nya bahkan sebelum ERD waktu kita menuliskan dalam bentuk text list seperti ini waktu kita menentukan entitas dan juga atributnya kita sudah memikirkan matang-matang agar tidak terjadi apa namanya redundancy data atau repeating group juga ya. Nah, jadi untuk mungkin di sini kita reka lagi ya atau kita rekayasa jadi seolah-olah untuk proses normalisasinya itu bisa dilakukan gitu. Nah, jadi di sini kita menggabungkan semua atribut ya, semua atribut itu ke dalam satu tabel ya di sini. Ini untuk yang bagian ini itu lanjutannya dari sini ya. Mungkin saya bisa kasih unjuk langsung di sini. Nah, ini untuk yang unnormalized form atau tabel mentahnya. Di sini kan ada nilai ganda ya. Jadi ID dokter, ada ID dokter itu kan nilainya sama, nama dokter juga nilainya sama. Jadi data dokter ini kan sama nilainya untuk baris pertama dan baris kedua. Tapi di data pasiennya itu berbeda. Nah, ini kan berarti merupakan repeating group ya. Atau datanya itu ganda gitu, nilainya itu ganda.
di baris yang berbeda. Lalu setelah itu, setelah di tabel UNF, kemudian kita melakukan first normal form atau ya normalisasi pertama, yaitu dengan memecah satu tabel tadi ya, UNF satu tabel tadi ke dalam beberapa tabel gitu kan. Nah, tapi di sini juga untuk beberapa tabel ini masih menyisakan apa ya namanya ya, dari tabel 1NF ini kita sudah pastikan ya untuk menghilangkan nilai duplikat atau pengulangan nilai yang apa namanya, yang tadi kan contoh misalnya adalah dokter ya, di sini dokter. Tadi kan di baris pertama dan di baris kedua itu kan data dokter itu kan duplikat ya. Nah, jadi di sini kita pisah ya data dokter dengan data pasien itu kita pisahkan menjadi dua tabel yang berbeda. Lalu kemudian tidak lupa juga di first normal form ini untuk setiap tabelnya kita juga harus menambahkan primary key-nya. Nah, jadi setiap tabel ini sudah unik ya. Walaupun masih terdapat partial dependency-nya. Misalnya di sini contohnya ada obat ya, tabel obat. Di sini kan ada ID tagihannya yang seharusnya bisa dipecah menjadi tabel baru ya, tabel yang berbeda gitu. Dan ini kita lakukan di proses normalisasi yang kedua. Nah, jadi tadi kan ada tabel obat ya, yang dimana ada partial dependency-nya, yaitu tagihan ya, ID tagihan. Nah, kita sudah pecah menjadi tabel yang berbeda, yaitu tabel tagihan. Nah, lalu setelah kita hilangkan ya partial dependency-nya, lanjut untuk ke yang normalisasi ke yang nomor 3, yaitu nah di sini karena di tabel normalisasi yang kedua ini kita sudah pastikan itu untuk partial dependensinya itu sudah tidak ada, akan tetapi masih menyisakan transitive dependency. Jadi adanya proses normalisasi yang ketiga ini itu tujuannya untuk menghilangkan transitive dependensinya, begitu sih. Ya mungkin ini untuk bentukan tabelnya ya. Dan di sini juga sudah diisi untuk setiap normalisasi juga kita sudah isikan minimal 5 data ya di sini. Nah, begitu. Mungkin itu saja. Lalu di sini ada functional dependency. Nah, untuk ini di sini ada rangkuman functional dependensinya. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa tidak ada duplikasi data atau repeating group. Lalu kemudian tidak ada partial dependency dan juga transitive dependensinya, dan setiap entitas itu sudah dipastikan memiliki atribut unik atau primary key-nya masing-masing. Dan di sini ya untuk membuktikan bahwa proses normalisasinya itu berjalan sesuai dengan tabel atau ERD yang kita buat, di sini kita bisa hitung aja ini jumlah atau total tabelnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini totalnya ada 17. Nah, kalau kita bandingkan sama yang di ERD atau mungkin tabelnya itu benar ya sudah 17 di sini kalau kita hitung. Oke, jadi mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Udah. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok C. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.